Kaiju. Ia adalah seekor monster raksasa yang sama seperti Godzilla. Kaiju mempunyai kekuatan yang sangat besar dan dapat menghancurkan sebuah kota hanya dengan keberadaan mereka saja. Di sisi lain, Kaiju telah menjadi musuh bebuyutan umat manusia sejak pertama kali kemunculan mereka. Manusia melawan Kaiju dengan teknologinya dengan cara membuat armor khusus dari otot Kaiju yang dapat memberikan mereka kekuatan yang sangat kuat untuk membasmi para Kaiju. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang manusia berubah menjadi Kaiju yang adalah musuh umat manusia dan malah melindungi para manusia dari balik layar? Inilah kisah seorang Kaiju yang berniat membasmi seluruh Kaiju dari muka bumi. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seekor Kaiju yang sangat besar yang tiba-tiba saja muncul dan menyebabkan kekacauan di situ. Tapi tak berselang lama, Kaiju itu pun langsung mokat seketika karena telah dibantai oleh pasukan pertahanan Kaiju. Lebih tepatnya, ialah divisi 3 dari pasukan pertahanan. Setelah itu, terlihatlah beberapa pekerja yang bertugas untuk membersihkan mayat Kaiju dari Kaiju yang sangat besar itu. Selain pasukan pertahanan, ada juga pasukan yang bertugas untuk bertarung. Tapi, mereka bertarung di balik layar dan tak menerima pujian apapun. Tokoh utama kita bernama Kafka Hibino. Dia bertugas sebagai pasukan pembersih Kaiju dan diberikan tugas untuk memotong tulang-tulang Kaiju. Setelah selesai, Kafka ditugaskan untuk pindah posisi dan posisinya adalah bagian pencernaan Kaiju. Bagian ini merupakan mimpi buruk para petugas pembersih Kaiju. Ya, karena itu tempat full sama nya Kaiju gitu loh. Scene lalu berpindah di rumah Kafka, yaitu sebuah apartemen sederhana. Kafka sangat trauma dengan posisi miliknya, yaitu di bagian pencernaan, yang adalah posisi paling buruk dari semua posisi. Tapi, sementara dia merenungkan posisinya, tiba-tiba dia menengok sebuah berita mengenai Komandan Divisi 3 Pasukan Pertahanan, yaitu Ashiro Mina. Komandan Ashiro sangatlah kuat. Dia juga sudah mengalahkan ratusan Kaiju dan sangatlah populer dan diidolakan, baik di masyarakat maupun di markasnya sendiri. Ternyata, Kafka adalah Osana najiminya Komandan Ashiro, dan mereka berdua saling berjanji untuk membasmi seluruh Kaiju pada saat mereka masih kecil. Tapi, kira-kira kenapa Kafka yang berakhir seperti sekarang ini? Dia pun langsung gelisah dan mencoba berhenti memikirkan hal buruk itu. Kafka kemudian memutuskan untuk tidur saja dan fokus pada pekerjaannya di esok hari. Keesokan paginya, di tempat kerja Kafka, yaitu bisa kalian baca sendiri. Karena terlalu banyak minum tadi malam, Kafka tentu saja sangatlah pusing saat dia pergi untuk bekerja. Tiba-tiba, atasannya lalu berkata kalau mereka kedatangan anggota baru dan dia bernama Ichikawa Reno. Ichikawa berkata pada atasannya kalau dia bercita-cita untuk masuk ke pasukan pertahanan. Dengan tak punya otaknya, atasannya lalu rasis kepada Kafka dan berkata kalau Kafka menyerah untuk masuk ke pasukan pertahanan dan malah berakhir menjadi pasukan pembersih. Ichikawa bertanya kenapa Kafka menyerah begitu saja. Kafka pun menjawab kalau dia menyerah karena dia sudah sampai pada batasnya. Singkatnya, dia sadar kalau dirinya itu nggak ada bakat. Sontak, Ichikawa berkata kalau dia tak akan menyerah sampai dia bisa berada di dalam pasukan pertahanan. Karena perkataan Ichikawa, Kafka pun merasa seperti ditikam oleh pisau karena ucapan Ichikawa terlalu menusuk baginya. Beberapa saat kemudian, Kafka dan Ichikawa ditugaskan untuk menyelesaikan posisi pencernaan bersama-sama, yang merupakan posisi terburuk dan tersial dalam pembersihan. Beberapa jam kemudian, setelah pembersihan itu, Kafka dan Ichikawa pun muntah-muntah saking joroknya. Tapi, entah kenapa mereka berdua malah menjadi semakin dekat satu sama lain setelah melewati situasi yang sangat buruk itu. Cerita pun berlanjut, dan hari sudah mau malam.
Para anggota-anggota yang lain lalu pulang karena tugas mereka telah selesai. Berkebalikan dengan Kafka, karena tugasnya belum selesai, dia masih harus mengerjakannya hingga itu selesai. Tapi tiba-tiba, Ichikawa pun langsung menyapa Kafka dan berterima kasih atas bantuan Kafka hari ini, sehingga dia bisa menyelesaikan hari ini dengan bisa dibilang baik. Dia juga memberitahu Kafka kalau pasukan pertahanan menaikkan batasan usia menjadi 33 tahun, di mana Kafka masihlah dapat mendaftar dan ikut sekali lagi. Karena mendengar itu, Kafka pun berterima kasih pada Ichikawa yang memberitahukannya hal itu. Tapi tiba-tiba, muncullah seekor kaiju yang berukuran sedang yang sudah siap untuk menerkam habis Ichikawa. Tapi, untung saja Kafka dengan cepat langsung menyelamatkan Ichikawa yang hampir saja mokat di tempat dimakan kaiju. Kafka lalu menyuruh Ichikawa untuk segera lari dari sini dan segera melaporkan bahwa kaiju susulan telah muncul. Ichikawa pun keberatan karena dia harus meninggalkan Kafka sendirian melawan monster itu. Kafka pun berteriak dan berkata mengenai cita-cita Ichikawa. Jadi, kalau dia ingin itu terwujud, maka dia tak boleh mokat di sini. Karena tak punya pilihan lain, Ichikawa pun terpaksa menuruti keinginan Kafka dan segera lari dari situ. Kemudian, tersisalah Kafka sendirian di situasi yang sangat-sangat berbahaya tersebut. Walaupun dia tak bisa apa-apa, Kafka tetap berusaha untuk menahan dan menunggu hingga bala bantuan tiba. Tapi, di saat-saat krisisnya, dia pun mengingat masa kecilnya saat dia masih bersama-sama dengan Mina. Karena melihat kekacauan yang disebabkan kaiju, mereka berdua pun bertekad ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Dan saat itulah mereka pun membuat janji untuk membasmi seluruh kaiju bersamaan dengan berlomba siapa yang akan menjadi anggota pasukan pertahanan paling keren nantinya. Kafka sudah sangat-sangat terpojok dan akan segera menemui ajalnya bersamaan dengan penyesalannya yang tak bisa dia penuhi pada Mina. Tapi tiba-tiba, Ichikawa pun muncul dan menghajar kaiju itu dengan batangan besi yang dia bawa. Dengan berani, Ichikawa pun langsung melindungi Kafka, walaupun itu sama dengan mokat. Kafka yang melihat itu lalu berteriak saat itu juga. Dan tiba-tiba, kaiju tersebut langsung berlubang dan hancur seketika karena teriakan Kafka. Tapi bogeng, ternyata pasukan pertahanan Divisi 3 bersamaan dengan Komandan Minalah yang telah memokatkan sang kaiju dengan sangat-sangat perfect dan menipu para viewer sekalian. Kafka kemudian tersentak karena melihat tatapan kecewa seorang Mina yang sedang menatapnya. Tapi Mina pun langsung mengabaikannya dan pergi untuk memeriksa situasi di tempat lain lagi. Kafka pun hanya bisa merenung dan memandang punggung Mina yang perlahan pergi menjauh meninggalkannya dari tempat itu. Scene lalu berpindah di rumah sakit, tempat di mana Kafka dan Ichikawa dirawat. Di dalam ruangan itu, Ichikawa berterima kasih pada Kafka karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga berkata kalau Kafka harusnya menjadi pasukan pertahanan karena dia sangat-sangatlah berani dalam situasi itu. Karena mendengar itu, tekad Kafka pun kembali dan mencoba untuk mendaftar menjadi pasukan pertahanan sekali lagi. Karena ini merupakan kesempatan terakhirnya. Tapi tiba-tiba, seekor kaiju berukuran sangat kecil lalu muncul tepat di depan Kafka. Anehnya, kaiju tersebut malah bisa berbicara dan seakan-akan sudah mencari Kafka selama ini. Dan tiba-tiba, sebelum dia sempat bereaksi, kaiju itu pun masuk ke dalam mulutnya, lalu tertelan olehnya. Sontak, karena khawatir, Ichikawa pun mengecek keadaan Kafka, yang ternyata telah berubah menjadi seekor kaiju. Keheningan pun tiba-tiba muncul begitu saja, dan di dalam situasi itu, mereka pun berteriak histeris di dalam ruangan rumah sakit. Dan itu menyebabkan seorang kakek-kakek ketar-ketir karena melihat wujud dari Kafka, yaitu wujud seekor kaiju. Scene lalu berpindah pada ingatan masa lalu Mina dan Kafka. Mina dan Kafka kecil sedang membicarakan tentang melawan kaiju. Tapi Kafka berkata
kalau Mina tak perlu terlalu memikirkan hal itu, karena kapanpun itu terjadi, dia akan selalu berada di samping Mina dan melindungi Mina. Mina yang mengingat kata-kata Kafka dulu, lalu memikirkan apa yang terjadi padanya sekarang, yang membuat Mina sangat kecewa. Scene pun berpindah lagi di rumah sakit tadi. Kafka sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya sekarang ini. Di samping itu, kakek-kakek tadi pun semakin ketakutan karena melihat tingkah Kafka. Mereka berusaha berpikir cara untuk menenangkan sang kakek. Jadi, Kafka pun memutuskan untuk tersenyum. Tapi, bukannya menenangkan sang kakek, Kafka malah membuat sang kakek pingsan di tempat saat itu juga. Kafka pun khawatir pada sang kakek. Tapi, tanpa sengaja, dia sedikit menekan dinding rumah sakit yang langsung membuat seluruh ruangan itu hancur lebur, walau hanya sedikit disentuh olehnya. Mereka berdua pun kaget dengan yang dilakukan Kafka. Tapi karena sedikit lagi pasukan pertahanan akan tiba, mereka berdua pun langsung lari dan segera pergi dari tempat itu. Berita bahwa telah muncul kaiju berukuran kecil lalu tersebar begitu cepat di kota itu. Dan itu membuat banyak kepanikan di seluruh kota. Karena kaiju berukuran kecil atau berukuran manusia justru memiliki kekuatan yang sangat-sangatlah besar. Sementara pelarian mereka, Kafka malah mulai berubah menjadi bentuk yang sangat-sangat aneh. Tapi untung saja, dia bisa kembali ke bentuk semulanya. Tapi karena dia menyadari bahwa dirinya sudah menjadi seperti ini, dia pun kehilangan harapan terakhirnya untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan. Setelah sampai di tempat yang cukup aman, Kafka tiba-tiba terdiam karena dia merasakan sesuatu yang berasal dari bawah tanah, yang sudah pasti merupakan kaiju yang muncul yang tak jauh dari posisi mereka saat ini. Dengan cepat, Kafka langsung menyadari kalau kaiju yang muncul itu merupakan jenis kaiju yang sama yang menyerang mereka tadi. Sementara itu, di tempat kemunculan kaiju tersebut, ternyata terdapat beberapa korban, yaitu seorang ibu dan anaknya. Tapi sayangnya, kaiju itu telah menemukan mereka berdua. Sang ibu pun sudah sangat-sangat putus asa karena melihat kaiju itu akan segera mengakhiri nyawa anaknya di depan matanya sendiri. Tapi tiba-tiba, datanglah Kafka yang langsung memukul kaiju itu dengan sangat-sangatlah GG dan menyelamatkan keluarga tersebut. Sementara Ichikawa membantu orang yang terluka, Kafka berniat untuk mengakhiri kaiju itu dengan pukulan sekuat tenaganya. Tak disangka, pukulannya pun membuat isi perut kaiju itu terhambur terbang dari situ hingga terhempas kemana-mana. Sementara itu, Ichikawa yang menyaksikannya lalu sadar bahwa kekuatan kaiju yang sangat-sangatlah kuat memang tak seharusnya digunakan oleh manusia. Karena melihat kekuatan dan wujud Kafka, anak itu pun ketakutan, dan tentu saja Kafka sadar akan hal itu. Jadi, dia pun berkata kalau Ichikawa akan membawa dia dan ibunya ke tempat yang aman. Dan dia akan segera pergi dari sini, atau Kafka akan segera pergi dari sini. Kafka pun pergi setelah mengatakan hal itu. Tapi anak tersebut lalu memanggilnya, dan kemudian berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan ibunya. Sontak, karena ucapan anak itu, Kafka pun mengingat ucapan yang sama yang diucapkan Mina padanya dulu. Dengan seketika, Kafka pun mengingat lagi janji mereka berdua, yaitu bersama-sama membantai habis para kaiju dan melindungi semua orang dengan kekuatan mereka berdua. Sontak, semangat Kafka pun langsung kembali dan membuatnya ingin mencoba kembali untuk masuk ke dalam pasukan pertahanan demi menepati janjinya. Kalau tertarik dengan kelanjutannya, silahkan ditulis di kolom komentar aja. Nanti saya baca, oke?